Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Irni Novita selaku dosen pengampu mata kuliah praktek ibadah Ta'allum Alimah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya kepada teman-teman seperjuangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama-sama kita panjatkan rasa puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih bisa menghirup udara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita saat sekarang ini. Dan selanjutnya marilah sama-sama kita sanjungkan salawat beserta salam kita kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Suryani, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan NIM 12-12-0721-760. Di sini, pada kesempatan kali ini, saya akan berpidato mengenai jauhilah korupsi. Korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi itu merupakan perilaku yang sangat tercela, yang tidak patut untuk kita contoh. Kenapa? Karena korupsi itu merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab dan merugikan banyak orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi ini adalah sebuah perilaku yang melenceng atau yang menyalahgunakan jabatan atau posisi, baik itu untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Nah, berdasarkan pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut, sudah jelas bahwa apapun bentuk penyelewengan yang dilakukan, baik itu untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kelompok, itu merupakan tindakan korupsi. Sebagaimana kita ketahui, sebenarnya korupsi itu tidak hanya tentang mengambil uang, tetapi juga suap menyuap, pencucian uang, dan masih banyak lagi yang lainnya tentang korupsi ini. Sebagaimana diatur dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wala in kuntum tirajatan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan sebagian harta kamu dengan cara yang batil atau cara yang buruk, kecuali atas perdagangan yang berdasarkan atas dasar suka sama suka. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha menyayangimu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Hadirin yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pada saat sekarang ini, tindakan korupsi itu merupakan budaya yang sangat lumrah di dalam negeri kita ini terutamanya. Kenapa begitu? Karena korupsi sudah banyak kita temukan di setiap sudut kehidupan, mulai dari cangkupan yang kecil seperti RT, RW, kemudian kepada cangkupan yang lebih besar seperti wakil rakyat, menteri, bahkan pemimpin pun pada saat sekarang ini ada yang melakukan korupsi. Yang lebih mirisnya lagi, korupsi itu juga ditemukan pada instansi yang seharusnya bisa mengatasi tindak pidana korupsi pada saat sekarang ini. Nauzubillahi min zalik. Yang lebih anehnya lagi, orang yang tertangkap melakukan korupsi itu
mereka itu masih bisa membela diri dan mereka masih bisa tersenyum di hadapan media, bahkan mereka masih bisa untuk menduduki jabatan, bahkan jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya pada saat mereka melaksanakan tindakan korupsi. Berbanding terbalik dengan negara-negara lain, seperti contoh negara Korea dan Jepang. Korea dan Jepang itu merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi rasa malu. Di Korea, orang yang melaksanakan tindakan korupsi tersebut, mereka akan merasa malu dan minta maaf, bahkan mereka memundurkan diri dari jabatan mereka ketika mereka melaksanakan tindakan korupsi. Sementara di Jepang, kalau orang melaksanakan tindakan korupsi, mereka itu akan merasa sangat-sangat malu dan mereka akan merasa bersalah, bahkan ada di antara mereka yang melakukan tindakan bunuh diri. Seperti itu. Sementara di negara kita, Indonesia tercinta, bagaimana kita lihat tindakan korupsi? Korupsi ada di mana-mana. Tidak sama dengan di luar negeri sana yang orangnya merasa malu untuk setelah melakukan korupsi itu. Oleh karena itu, karena masifnya korupsi di negara kita ini menjadikan Indonesia itu termasuk ke dalam 10 besar negara dengan nilai koruptor terbanyak di dunia. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena kurangnya atau tidak tegasnya hukuman yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada tindak pidana korupsi, sehingga mereka tidak merasa takut untuk melaksanakan korupsi tersebut. Para tindakan korupsi itu dihukum di Indonesia hanya sekitar 5 atau sampai 10 tahun. Itu pun bahkan mereka yang ada di dalam sel itu, mereka diberikan fasilitas yang baik. Kemudian mereka masih bisa untuk bebas keluar dari penjara, sehingga mereka itu tidak merasa takut untuk melaksanakan korupsi lagi. Dan bahkan calon-calon koruptor pun tidak merasa takut untuk melaksanakan korupsi karena mereka tahu hukumannya tidak akan berat. Seharusnya kita Indonesia mencontoh negara Cina, karena di Cina itu barang siapa yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi, mereka akan ditembak mati di hadapan seluruh masyarakatnya. Sementara di Indonesia bisa kita lihat pada saat sekarang ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.